Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara-saudara semua? Saya dan keluarga sudah sangat rindu karena begitu lama kita tidak berjumpa di gereja. Tetapi saudara dikasihi Tuhan, meskipun kita berjauhan, tetapi saya yakin kita dipersatukan di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam saling mendoakan. Sehingga di dalam iman kita percaya bahwa keadaan ini akan segera berubah. Keadaan akan menjadi aman dan kita dapat berkumpul kembali untuk mengadakan ibadah umum di gedung gereja. Kiranya saudara sekeluarga senantiasa sehat. Kiranya saudara semua diberkati dengan segala kelimpahan. Dalam setiap tugas senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita tetap menjaga kesehatan kita. Kita berhati-hati di saat kita harus keluar rumah. Di saat kita harus melakukan segala sesuatu. Nah, saudara dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karyanya. Serta Allah yang senantiasa setia kepada perjanjiannya kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai ayat pembuka, marilah kita membaca Alkitab dari Mazmur pasal 94 ayat 18 dan 19. Di sana dikatakan demikian. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Saudara dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 3. Kita nyanyikan 2 kali, ajaib namanya. Yesus Tuhan.
Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa, Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk melakukan ibadah minggu dalam wujud ibadah keluarga. Bapa Sorgawi, meskipun kami sampai saat ini masih belum dapat mengadakan ibadah umum di gereja, tetapi Tuhan membimbing kami. Tuhan menumbuhkan makna yang terindah di dalam setiap peribadahan kami. Ibadah ritual di gereja. Tuhan mengutus kami untuk beribadah sejati secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari, dalam wujud setiap kasih dan tindakan nyata yang berkenan kepadamu. Dan juga kami berkumpul bersama dengan keluarga kami untuk membangun iman percaya kami kepada Tuhan dan semakin mantap di dalam berpegang kepada firman-Mu. Bapa Sorgawi, inilah kehidupan kami. Ampuni segenap salah dan dosa kami. Layakkan kami untuk melihat kehidupan ini sebagai anugerah terindah di dalam kehidupan-Mu. Di dalam kehidupan kami, Tuhan tanamkan iman, sukacita, dan pengharapan. Bapa, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati kami dengan Roh Kudus, sehingga firman-Mu menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Doa ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar khotbah, yaitu dari Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Di sana dikatakan demikian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang
yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah Dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian kehadirat Tuhan. Dari pelengkap Kidung Jemaat 125, bait yang pertama kita nyanyikan 2 kali. Dia sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dijelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Yang hancur dipulihkan, dibuka belenggu, yang buta dijelikan, dan yang lumpuh pun sembuh. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, Tuhanku sanggup menyelamatkanku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah yang baru saja kita baca dari firman Tuhan tadi adalah kisah yang sangat luar biasa. Di sana menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus yang berjalan di atas air. Tuhan Yesus Kristus memperlihatkan kuasanya di hadapan para murid-muridnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kisah ini sesungguhnya ada 3 bagian penting yang perlu kita amati. Karena 3 bagian ini pun ada di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah dimensi kenyataan.
Apa yang disebut dengan dimensi kenyataan? Dimensi kenyataan adalah suatu peristiwa yang secara real terjadi. Dapat dilihat, dapat dirasa, dapat didengar, dan benar-benar nyata. Murid-murid Tuhan Yesus Kristus menghadapi suatu kenyataan real, yaitu mereka sedang diombang-ambingkan oleh gelombang karena adanya angin sakal. Saudara-saudara, ini bukan mimpi, ini bukan khayalan, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi dan mereka alami, dan mereka tidak dapat keluar dari kenyataan itu. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan yang membahayakan seperti itu, kemudian Tuhan Yesus Kristus datang. Sesungguhnya ini merupakan hal yang sangat melegakan. Karena di tengah-tengah bahaya, mereka didatangi Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk menolong dan membebaskan mereka. Tetapi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus mendatangi mereka dengan berjalan di atas air. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika mereka melihat itu, bukannya kelegaan yang terjadi, tetapi ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Mereka berteriak-teriak dan mengira bahwa itu adalah hantu. Saudara-saudara, mari kita lihat. Setelah mereka ada di dalam dimensi kenyataan, sesuatu yang sangat real. Sekarang mereka ada di dalam dimensi pola pikir. Dengan pola pikir mereka melihat keadaan. Dengan pola pikir mereka, dengan data-data yang selama ini ada dan dimasukkan ke dalam pikiran mereka, mereka menerjemahkan bahwa orang yang sedang berjalan di atas air itu, menurut pola pikir mereka, itu adalah hantu. Karena mereka berpikir seperti itu, mari kita amati. Karena mereka berpikir seperti itu, maka akibatnya mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengamati dua dimensi. Dimensi kenyataan, dimensi pola pikir. Tetapi syukurlah saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus lalu berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tiba-tiba saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus berkata, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus berkata, datanglah. Lalu kemudian Petrus turun dari perahu, berjalan menuju kepada Tuhan Yesus Kristus, berjalan di atas air. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang baru saja kita amati ini adalah dimensi iman. Bukan lagi dimensi kenyataan, bukan lagi dimensi pola pikir, tetapi dimensi iman, yaitu sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dilakukan oleh karena kepercayaan penuh, oleh karena keyakinan, karena Tuhan Yesus berfirman, datanglah. Ketika Tuhan Yesus berfirman datanglah, dan ketika Petrus mempercayai itu, maka kenyataan tidak berpengaruh atas dia.
Air yang bergelombang itu dia tapaki dengan baik. Dia berjalan di tengah-tengah angin itu, di tengah-tengah badai itu, di atas gelora laut, menuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Petrus ada di dalam dimensi iman. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Sudah benar. Sesungguhnya itu sudah benar. Dan jikalau itu diteruskan, maka akan sampailah Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang terjadi di tengah perjalanan, dimensi iman ini kemudian turun level, kembali kepada dimensi pola pikir. Petrus mulai menilai tindakannya bukan lagi berdasarkan atas firman yang harusnya membawa dia kepada dimensi iman. Tetapi Petrus kembali kepada dimensi pola pikir, dan dengan pikirannya dia mulai mengamati gelombang, merasakan angin, dan menjadikan pengamatan pikirannya itu sebagai dasar pegangannya. Apa yang terjadi? Hasil pengamatan pikirannya itu, hasil dari pola pikirnya itu, kemudian kembali menimbulkan ketakutan. Dan akhirnya dia tidak hidup di dalam dimensi iman. Apa yang terjadi? Petrus mulai tenggelam. Nah, saudara dikasihi Tuhan, untunglah Tuhan Yesus Kristus dengan sigap memegang tangannya, menolong Petrus, dan Tuhan Yesus berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, saudara dikasihi Tuhan, dari kisah yang singkat ini, mari kita pelajari ketiga dimensi itu. Selama ini di dalam kehidupan kita, apa yang lebih dominan di dalam kehidupan kita? Apa yang kita jadikan sebagai dasar di dalam kita mengambil setiap keputusan? Apa yang kita jadikan sebagai dasar di dalam kita melakukan sesuatu, atau kita membuat sebuah perencanaan? Ada orang yang begitu mementingkan kenyataan. Kenyataan yang terjadi di dalam kehidupannya. Kenyataan yang secara real, nyata ada dalam kehidupannya. Itulah yang selalu dijadikan alasan di dalam dia melangkah, di dalam dia mengambil keputusan, dan di dalam dia melihat kehidupan ini. Orang yang seperti ini, ketika kenyataan itu menghambat dirinya, maka dia tidak dapat berbuat apa-apa. Karena memang kenyataannya seperti itu. Apalagi yang hendak dibuat. Kenyataannya tidak bisa. Kenyataannya tidak mungkin. Kenyataannya tidak punya. Kenyataannya tidak mampu. Begitu seterusnya. Hidupnya begitu dibatasi dengan kenyataan. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi ada juga orang yang dalam kehidupannya begitu dominan pada pola pikirnya. Pemikirannya begitu dominan. Mengamati segala sesuatu, menilai segala sesuatu. Dan dia seolah-olah menciptakan warna atas dunia ini. Menciptakan warna atas keadaan di sekitarnya. Berdasarkan atas apa yang menjadi pola pikirnya.
Saudara-saudara, orang begitu menjalani kehidupan kemudian menjadi pesimis, menjadi tidak bersemangat karena dia memiliki pola pikir tertentu dan pola pikirnya itu menghambatnya untuk maju. Ada orang yang seringkali mengalami ketakutan karena dalam memandang kehidupan ini, hidupnya didasarkan atas pola pikir tertentu, gambaran-gambaran, bayangan-bayangan yang begitu dia percayai, yang membuatnya dia takut dan tidak melakukan apa-apa, tidak berani mencoba, tidak berani berusaha. Pola pikirnya menghambat kehidupannya dan membuatnya terpuruk ke dalam ketakutan, ke dalam keraguan, ke dalam pesimis, sehingga kehidupannya tidak maju ke depan. Nah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus melalui kisah ini mengajarkan kita untuk tidak hanya hidup dengan berlandaskan kenyataan semata, dan juga tidak hanya hidup dengan didasarkan atas pola pikir semata. Tetapi kita naik di atas keduanya itu ke dalam sebuah dimensi yang disebut dengan dimensi iman. Yaitu suatu keyakinan, suatu kepercayaan penuh atas kuasa Tuhan Yesus Kristus, atas segala firman-Nya. Apa yang terjadi, saudara dikasihi Tuhan? Ketika seseorang hidup dalam dimensi iman, dia begitu meyakini kuasa Allah, dia begitu berpegang kepada firman-Nya, maka dimensi iman ini mengubah pola pikir. Pola pikir ditata kembali. Segala data-data yang membuat pola pikir ini berpikir secara salah dibenarkan oleh kebenaran firman. Sehingga pola pikir oleh iman justru akan menjadi sumber inspirasi, sumber motivasi yang besar di dalam kehidupan kita. Sehingga pola pikir justru menjadi sesuatu yang sangat kreatif untuk menghantarkan kita dapat melakukan segala sesuatu dengan sangat baik. Dan juga saudara-saudara, dimensi iman mengubah kenyataan. Iya benar, dimensi iman. Oleh karena sesuatu yang kita percayai itu dilandaskan atas kuasa Allah. Dan sesuatu yang kita percaya itu dilandaskan atas firman-Nya. Maka iman ini mengubah kenyataan. Gelombang yang mengamuk karena angin sakal. Yang sebelumnya itu menjadi suatu kenyataan yang real dan menakutkan bagi kehidupan para murid. Menjadi reda. Kenyataan berubah. Petrus yang seharusnya secara kenyataan tidak mungkin untuk orang berjalan di atas air. Tetapi kenyataan ini berubah. Petrus dapat berjalan di atas air. Dan di dalam Alkitab, saudara dikasihi Tuhan, di dalam dimensi iman, kita diberi banyak sekali contoh-contoh tentang kenyataan yang berubah. Kita mendengar kisah air menjadi anggur. Minggu yang lalu kita mendengar 5 roti dan 2 ikan. Cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Kita membaca suatu mukjizat, kenyataan orang lumpuh berubah dapat berjalan. Bahkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur
bangkit dan hidup kembali. Kenyataan itu berubah. Pola pikir kita pun berubah. Karena kita masuk ke dalam dimensi iman. Akhirnya saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah pertanyaan yang harus kita renungkan. Selama ini, di dalam kita menjalani kehidupan kita, apa yang selama ini dominan, apa yang selama ini utama di dalam kehidupan kita? Apakah kita hanya melihat segala sesuatu dari kenyataan? Memang orang tidak bisa lepas dari kenyataan. Tetapi tahukah kita bahwa kuasa Allah sanggup mengubah kenyataan? Apakah kita selama ini menjalani kehidupan dengan dominan pada pola pikir, sehingga kadang-kadang menjadi begitu keterlaluan sampai-sampai kita tidak berani berbuat apapun karena apa yang kita pikirkan begitu menyeramkan, apa yang kita pikirkan begitu menakutkan, sehingga belum sampai kita terkena sesuatu, kita sudah stres karena terlalu berat memikirkannya. Ataukah kita menyerahkan hati, menyerahkan segenap pengertian kita untuk kita arahkan kepada keyakinan akan kuasa Tuhan Yesus Kristus, akan setiap firman yang Tuhan firmankan. Itukah yang dominan di dalam kehidupan kita, sehingga kuasa Allah itu benar-benar menjadi sesuatu yang kita yakini, dan firman-Nya benar-benar menjadi pedoman yang kita pegang teguh, menjadi landasan di dalam kita menjalani kehidupan. Jika benar demikian, maka dimensi iman kita itu sedikit demi sedikit akan menggeser pola pikir yang salah, pola pikir yang menghambat kemajuan kehidupan kita. Dan juga dimensi iman kita akan mengubah kenyataan. Ketika kenyataan berubah, itulah yang disebut dengan mujizat. Kiranya sedikit firman Tuhan ini dapat kita hayati di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Melalui firman-Mu, Engkau telah memberitahukan kepada kami tentang 3 dimensi di dalam kehidupan yang mempengaruhi kehidupan kami. Bapa Surgawi, bebaskanlah kami dari kehidupan yang hanya berpegang pada kenyataan. Terlebih kenyataan yang adalah hasil penafsiran kami belaka. Tuhan juga menunjukkan kepada kami betapa lemahnya pola pikir kami, karena kami tidak dapat memikirkan semuanya. Bapa Surgawi, arahkan hidup kami, arahkan jiwa kami, arahkan hati kami, untuk kami berpegang kepada keyakinan penuh atas kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang melebihi segala kenyataan. Kuasa-Mu yang melebihi apa yang kami pikirkan. Biarkan kami berpegang kepada setiap kata dari firman-Mu, sehingga kami dapat menata pikiran kami dengan baik, sehingga kami dapat memandang kenyataan
sebagai sesuatu yang dapat diubah oleh kuasa-Mu. Berkati Bapa keluarga kami di tempat ini. Begitu pula keluarga kami yang ada di tempat lain. Naungi kami dengan kuasa-Mu. Ajarkan kami untuk senantiasa berpegang kepada firman-Mu. Kiranya kami semua ada di dalam kekuatan, ada di dalam keselamatan, ada di dalam kesehatan, diberkati dengan berkelimpahan. Demikian Bapa, doa dan permohonan kami. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 199, bait yang pertama dan yang kedua. Dulu ku tertindih dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini membawa kekuatan baru di dalam kehidupan kita. Meskipun kita harus hidup dengan sebuah kenyataan yang seperti ini, tetapi ternyata
kehidupan kita tidak hanya ditentukan oleh kenyataan yang ada. Kehidupan kita pun tidak ditentukan oleh pola pikir kita yang seringkali berubah. Tetapi puji syukur, melalui ibadah ini kita diberitahukan untuk masuk ke dalam dimensi iman, mengenal kuasanya dan firman-Nya. Saudara dikasihi Tuhan, marilah kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari. Kiranya kita senantiasa ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 239, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang terang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergema